Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Hikmotion. Nah, di sini aku udah tambahin untuk backsoundnya, kalian bisa langsung download di deskripsi, dan buat detik beatnya kalian juga bisa cek di deskripsi. Langsung kalian klik yang tanda plus, klik yang kotak, lalu kalian pilih yang full screen dan kalian panjangin sampai detik 11.04. Lalu langsung aja kalian klik yang tambahkan efek, masuk di prosedural dan kalian pilih yang self Voronoi. Lalu untuk skalanya kalian atur jadi 1,20. Masuk di tab, kalian kasih keyframe di awal biar yang jadi 0,000, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 1,500. Untuk lebar garisnya kalian atur jadi 0,050. Untuk warna 1 kalian ubah jadi hitam dan warna 2 kalian ubah jadi abu-abu. Untuk warna garis kalian ubah jadi hitam. Dan klik yang tanda plus, klik yang icon plus, lalu warnanya kalian ubah jadi putih. Dan kalian masuk di border dan bayangan. Klik yang bagian ketiga, untuk bayangannya kalian aktifin, warnanya kalian ubah jadi putih, untuk ukurannya kalian ubah jadi 50. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari yang upin atau tiles, kalian aktifin tombol mirrornya, dan untuk potong kalian ubah jadi 0,500. Lalu kalian balik, kalian masuk di move dan transform, klik yang di bagian ketiga, kalian zoom fotonya jadi 490. Masuk di bagian yang kedua, kalian kasih keyframe di awal. Oh ya, kalian panjangin dulu fotonya sampai detik 11.04. Lanjut yang tadi kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi min 135 derajat. Lalu kalian masuk di awal video, kalian tambahin satu foto. Lalu seperti biasa kalian panjangin sampai detik 11.04. Masuk di move dan transform, klik yang di bagian ketiga, kalian atur jadi 435. Lalu kalian klik yang gandakan satu layer dan yang atas kalian ubah fotonya. Di sini aku turunin fotonya, tapi terserah kalian juga. Kalian masuk di move dan transform, klik yang bagian ketiga, kalian kasih keyframe di detik 0725 dan kalian masuk di detik 0900, kalian atur jadi 935. Lalu kalian kasih kurva 3, kalian fullin ke atas. Lalu kalian masuk di foto yang atas, kalian masuk di move dan transform, klik yang bagian pertama dan kalian sesuaiin di posisi kanan dan kiri buat kedua fotonya. Udah kalian masuk di foto yang atas, klik move dan transform, klik yang di bagian pertama, kalian kasih keyframe di detik pertama dan awal foto kalian geser ke pojok kiri atas. Masuk di detik 0401, kalian kasih keyframe dan kalian masuk di detik 0524, kalian geser ke samping kiri. Masuk di detik bit yang selanjutnya, kalian kasih keyframe dan untuk detik bit selanjutnya kalian balikin ke kanan. Nah, ini khusus untuk foto yang atas, kalian masuk di detik 0900, kalian balikin fotonya ke tengah. Tapi untuk foto yang bawahnya kalian kosongin aja. Lalu kalian masuk di setiap pertengahan keyframe-nya, kalian klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Lalu kalian masuk di foto bawahnya, kalian atur sama kayak tadi, cuma kayak kebalikannya gitu teman-teman. Lalu kalian masuk di salah satu fotonya, kalian klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya dan kalian pilih yang paparan gamma atau exposure gamma. Nah, untuk exposure-nya kalian masuk di detik 0102, kalian kasih keyframe dan kalian masuk di detik bit yang pertama, kalian ubah jadi 2,00. Lalu kalian masuk di detik 0207, kalian ubah jadi 0,00 dan kalian kasih keyframe lagi di detik 0326. Lalu untuk di detik 0401 kalian ubah jadi 2,00. Nah, kalau udah kalian masuk di detik 0524, kalian ubah jadi 0,00 dan kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Lalu kalian masuk di detik 0709, kalian ubah jadi 0,00. Masuk di detik 0712, kalian ubah jadi 2,00 dan kalian masuk di detik 0722, kalian ubah jadi 0,00. Masuk di detik 0725, kalian atur jadi 1,45.
Masuk di detik 0900 dan kalian ubah jadi 0,00. Masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Kalian balik, kalian klik tambahkan efek. Masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, kalian klik yang pengaturan standar. Lalu kalian klik efek lagi, klik tambahkan efek. Masuk di gambar dan tepi, kalian cari yang tepi listrik, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian langsung masuk di detail, kalian ubah jadi 0,00 dan untuk colornya terserah kalian mau warna apa. Lalu kalian balik, kalian masuk di tambahkan efek, klik yang move dan transform, kalian cari yang oscillate atau membambing, klik pengaturan standar. Lalu untuk sudutnya kalian atur jadi 90 derajat, untuk frekuensinya kalian atur jadi 0,50 Hz dan magnitude kalian atur jadi 40. Lalu kalian balik, kalian klik yang salin efek dan kalian tempelin di foto satunya. Kalian masuk di tepi listrik dan kalian ubah warnanya, jangan sesuaiin sama foto yang pertama tadi, terserah kalian. Lanjut tambahin satu foto, kita samain sama foto yang kita zoom ini ya. Lalu kita panjangin sampai detik 12.24. Lalu masuk di move dan transform, klik yang di bagian ketiga, kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua sama detik bit yang terakhir. Untuk detik bit yang kedua dari akhir kalian zoom jadi 1300. Dan untuk detik bit sebelumnya kalian kasih keyframe aja dan kalian kasih kurva 3, kalian fullin ke atas untuk semua kurva. Lanjut kalau udah kalian potong aja fotonya sesuai detik bit. Lalu masuk di foto yang pertama, kalian klik yang gandakan satu layar, masuk di blending dan opacity, kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 100% dan untuk akhir kalian ubah jadi 0. Masuk di move dan transform, klik yang bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan untuk yang di akhir kalian zoom jadi 2900. Lalu kalau udah kalian tambahin satu foto lagi, kalian panjangin sampai detik 14.13. Masuk di move dan transform, klik yang di bagian ketiga, kasih keyframe di detik bit yang kedua sama yang terakhir. Untuk detik bit kedua terakhir kalian zoom jadi 1300 dan kalian kasih keyframe di detik-detik sebelumnya. Kalau udah di sini kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas semua. Lanjut kalian potong-potong sesuai detik bit dan jangan lupa kalian kasih efek bayangan di depannya. Lalu kalian tambahin satu foto lagi, foto yang pertama tadi, panjangin sampai detik 15.21. Masuk di move dan transform, klik yang di bagian ketiga, kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua sama yang terakhir. Nah untuk yang kedua terakhir kalian ubah jadi 1300 dan kalian kasih keyframe di sebelumnya. Nah untuk kurvanya kalian klik kurva 3 ke atas semua. Nah lalu di sini kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik bit yang kedua sama yang terakhir. Untuk detik bit yang ketiga kalian atur jadi 8 derajat, detik bit yang keempat kalian atur jadi min 8 derajat, kelima kalian atur jadi 8 derajat. Lalu di sini kalian masukin kurva 3, kalian fullin ke atas semua. Lalu kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit. Nah lalu kalian juga jangan lupa kasih efek bayangan. Untuk foto yang keempat atau yang terakhir, pengaturannya kalian sesuaiin aja kayak foto yang ketiga ya teman-teman. Pokoknya untuk move dan transform bagian ketiga kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua sama yang terakhir. Untuk detik bit yang kedua dari terakhir kalian ubah jadi 1300 dan kalian kasih keyframe untuk detik bit sebelumnya. Dan kalau udah kalian kasih kurva 3, kalian naikin ke atas full semua. Kalau udah kalian masuk di bagian yang kedua, kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua sama yang terakhir. Untuk detik bit ketiga sampai seterusnya kalian atur jadi 8 min 8 8 min 8 kayak gitu terus. Dan seperti biasa kurva 3 kalian fullin ke atas. Terakhir jangan lupa kalian kasih efek bayangannya di foto yang pertama. Lalu kalian masuk di foto yang paling pertama, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang upin atau tiles, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian aktifin tombol mirrornya, kalian balik, klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, klik yang ombak-ambing atau oscillate, klik yang pengaturan standar. Untuk sudutnya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0 derajat. Dan yang di akhir kalian ubah jadi 180,0 derajat. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas. Untuk frekuensinya kalian atur jadi 6,8 Hz. Untuk magnitude kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 200. Masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 dan kalian fullin ke atas.
Udah kalian beli, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang exposure gamma atau paparan gamma, klik yang baterai standar. Nah, untuk paparan gamma exposure kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00 dan di awal kalian ubah jadi 2,00. Balik kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di distorsi or warp, kalian cari yang turbulent displace. Lalu kalian klik yang baterai standar. Seperti biasa, offset yang X kalian atur jadi 64. Lalu untuk kekuatan kalian kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,250, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,000. Masuk di pertengahan keyframe, klik kurva dan kalian atur kayak gini. Nah, kalau udah di sini kalian masuk di evolution, kalian atur jadi 4,62. Di bawahnya kalian pilih yang XY. Untuk skala kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 1,00 dan di awal kalian ubah jadi 0,60. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3. Nah, kalau udah kalian scroll ke bawah, oktavnya kalian atur jadi 1. Kalian pilih klik yang salin efek dan kalian tempelin di bayangannya dan di foto-foto awal setelah foto ini. Lalu kalian masuk di foto yang kedua, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari yang ubin atau tiles, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian aktifin tombol mirrornya dan kalian balik, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang kembang-kambing atau skillet, klik yang pengaturan standar. Lalu untuk sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu untuk frekuensi kalian atur jadi 0,50 Hz. Masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan di awal kalian ubah jadi 165. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3. Kalian balik, kalau udah kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak. Lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang exposure gamma atau paparan gamma. Lalu klik yang pengaturan standar. Lalu di exposure kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00 dan di awal kalian ubah jadi 2,00. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3 fullin ke atas. Lalu kalian balik, klik yang salin efek dan kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya. Nah, ini khusus untuk foto yang terakhir ya teman-teman. Kalian klik foto, klik efek, klik tambahkan efek, kalian cari efek yang lengkungan gelombang, klik pengaturan standar. Lalu untuk tahapnya kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,40. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 0,90. Untuk sudutnya kalian atur jadi 45,0 derajat. Lalu di jarak kalian atur jadi 13,5. Masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,00, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 5,5. Untuk yang tahap tadi kalian kasih kurva 2 horizontal kalian full, dan untuk magnitudenya kalian juga kasih kurva 2 horizontal full. Oke teman-teman, jadi kalian tinggal ekspor aja videonya. Nah, jadi nanti hasilnya bakalan kayak gini ya teman-teman. Warrior Dutch Foundation. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.